Puji dan syukur, kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Rabu 27 April 2022, Bacaan Injil, Yohanes 3, 16 sampai dengan 21. Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan dunia. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, hidup yang kekal. Istilah kelahiran baru merupakan konsep yang sama sekali tidak dipahami oleh Nikodemus. Ia memaknai kelahiran baru dengan pemahaman secara manusiawi. Kemudian Yesus menjelaskan prinsip ini dengan kisah Musa yang meninggikan ular di padang gurun. Bangsa Israel berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka mengembara selama 40 tahun. Letih dan bosan atas makanan, serta berbagai pergumulan sulit mengiring langkah perjalanan mereka. Sebagian besar angkatan pertama pun sudah mati di padang gurun. Akhirnya, mereka marah terhadap Allah dan Musa. Tetapi, justru Tuhanlah yang menjadi murka dan kemudian menyuruh ular-ular tedung memagut mereka. Setelah banyak yang mati, mereka pun ketakutan dan bertobat. Tuhan berfirman, agar Musa membuat ular tedung dari tembaga dan menaruh pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut ular bila memandang pada ular itu akan tetap hidup. Lewat gambaran ini, Yesus pun menggambarkan dirinya yang akan ditinggikan di atas kayu salib. Allah mengutus anak tunggalnya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal dan kebinasaan. Untuk itu, anak manusia ditinggikan, supaya orang yang memandang dan percaya kepadanya akan selamat dari hukuman kebinasaan. Kata percaya diulang 3 kali sebagai penekanan akan hidup yang kekal, yaitu hidup yang tidak dihukum oleh murka Allah. Percaya adalah menerima Yesus Kristus dalam hati dan menjadikannya raja di hati, serta mempercayakan hidup kepadanya dengan melakukan perbuatan yang diperkenannya. Memang, tidak semua manusia mau memandang dan percaya kepada anak manusia yang ditinggikan di atas salib. Mereka lebih suka kegelapan dan tinggal di dalamnya. Hanya mereka yang dipilih dan dipanggil Allah yang akan datang pada terang itu. Apakah kita sudah membuka hati bagi terang itu? Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.